Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan agenda acara, bahwa setelah ini adalah forum rektor PII. Akan tetapi, perlu saya sampaikan karena di sini banyak tokoh, ada Prof. Joko, ada Pak Danis, ada Bu Hetiva, dan banyak lagi, kita akan menampilkan semua. Jadi, Bapak-Bapak Ibu semua, siapapun itu akan kita persilahkan, nanti raise hand aja, nanti akan kami persilahkan. Oke, untuk selanjutnya, untuk sementara saya persilahkan Prof. Panut dulu. Kita juga akan persiapkan nanti PSPPI, PDFPNI, dan lain-lain untuk memberi masukan terkait bagaimana peningkatan kualitas, kuantitas, dan sinergi keinstrumenan kita. Prof. Panut, saya silahkan. Oke, matur nuwun Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Pak Ketua FDTI sekaligus Dirjen Dikti, Prof. Nizam, pimpinan PPI, Mas Heru, serta seluruhnya, pimpinan Lamtek, pimpinan IABI, pimpinan Forum Rektor PII, dan Bapak Ibu yang saya hormati, para senior, Prof. Joko, Prof. Danis, dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, tentu saya berbahagia sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua dalam suasana yang sangat menggembirakan ini. Dan tadi Prof. Nizam, Pak Eru sudah menyampaikan banyak hal, Prof. Misri juga ya, dan saya yang pertama sebagai pelaku pimpinan perguruan tinggi, tentu tadi yang disampaikan Prof. Misri terkait dengan biaya, ya yang penting tidak mahal, tetapi teman-teman asesor, pimpinan IABI juga Lamtek ya, juga tidak menderita begitu. Saat ini perguruan tinggi banyak mengeluh karena LAM yang lain itu dirasa cukup mahal. Dan juga beberapa waktu yang lalu kami mengalami persoalan karena pemahaman LAM terhadap aturan pemerintah itu kurang baik. Misalnya prodi yang sudah terakreditasi internasional belum bisa diakui sebagai prodi unggul oleh LAM gitu ya. Nah, ini persoalan, tetapi kemarin kami sudah bisa melakukan pendekatan dan akhirnya bisa diterima begitu. Dan yang lain-lain tentu insinyur itu kan tugasnya ya bagaimana ya kita membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Kita selalu mencari cara, mencari metode atau apapun lah begitu agar kita bisa menciptakan sesuatu untuk kesejahteraan umat manusia. Saya kira tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan terkait impor kita. Insinyur mudah membuat barang, begitu ya. Tetapi apakah orang lain itu mampu atau mau, terutama ya, menggunakan barang-barang yang kita buat, begitu. Nah, ini persoalan sehingga insinyur juga harus bisa merambah ke bagaimana kita mempengaruhi kebijakan negara agar kebijakan-kebijakan yang baik dan mendukung produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri itu bisa dimanfaatkan dan didaya gunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh nyata Bapak Ibu terkait dengan alkes dan obat. Perpres tentang kemandirian alkes sudah ada,
kemudian peraturan Menteri Kesehatan ya tentang bagaimana agar percepatan kemandirian alkes dan obat sudah ada. Nah, lalu bagaimana kita bisa merealisasikan itu semua? Tentu rekan-rekan yang suka mengimpor juga harus kita beri tahulah bagaimana agar impor tetap jalan dikit-dikit, tetapi kita juga produk dalam negeri harus meningkat dan digunakan. Gitu. Jadi saya kira tidak ada yang lalu kehilangan pencaharian, sehingga bagaimana hal-hal semacam itu kita usahakan itu pada prinsipnya menjadi kewajiban bersama. Dan kalau PII, kemudian FDTI, Forum Rektor itu bersinergi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berpengaruh dan didengar oleh pemerintah, saya kira keadaannya akan terus membaik. Dan sedikit lagi Pak Sekjen terkait dengan disparitas kualitas pendidikan. Saya kira ini kita semua tahu dan sadar bahwa perbedaan mutu pendidikan kita antara daerah satu, daerah yang lain itu sangat tajam. Dan ini juga mari kita bagaimana bisa mengangkat yang masih kurang. Tentu di sini nanti IABI ini sangat penting fungsinya untuk bisa mendorong pendidikan tinggi teknik terutama ya untuk meningkatkan kualitasnya dan tentunya memberi jalan ya. Tidak hanya harus begini, harus begitu, tetapi caranya ditunjukkan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah lebih maju, kemudian kami atau kita yang mempunyai kualitas yang lebih baik juga harus mau bekerja sama, mengangkat, berteman dan seterusnya dengan rekan-rekan kita yang perlu dibimbing, ditingkatkan kualitasnya. Saya kira itu biar tidak menyita banyak waktu. Sekali lagi senang sekali kebersamaan ini dan ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Jadi kalau tadi saya sampaikan waktunya forum rektor, tapi saya akan selang-selingi. Jadi setelah salah satu rektor PII, saya akan ke teman yang lain. Untuk kali ini kebetulan Pak Bambang Guritno sudah hadir, beliau yang ditugaskan sama Ketum PII untuk berbicara terkait bagaimana pengembangan PSPPI ke depan. Untuk itu saya persilahkan 5 menit Pak Bambang, silahkan. Baik, terima kasih Pak Izradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua yang sangat saya hormati, mulai dari Pak Dirjen, Bapak-bapak Rektor, Pak Sekjen FDTI, dan seluruhnya yang hadir, termasuk Pak Ketua Umum PII. Saya sungguh senang ya berada di sini, berada di antara Bapak-bapak sekalian, untuk pertama ya tentu silaturahmi meskipun secara virtual ya, tapi tidak mengurangi makna daripada silaturahmi itu sendiri. Sekaligus ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, mohon maaf lahir batin dan tentunya mudah-mudahan kita selalu diberi sehat ya. Pada suasana ada situasi yang sulit ini gitu untuk bertemu muka, untuk secara leluasa untuk berkarya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus memberikan apa yang kita miliki kepada insinyur Indonesia tentunya. Dalam kesempatan ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Dirjen Dikti, Pak Nizam, dan juga Pak Heru ya, Ketua Umum PII yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dengan membentuk
apa yang kita sebut tim pengembangan program profesi insinyur. Iya, kalau di kami sering disingkat TP3I supaya lebih gampang ya. TP3I, tim pengembangan program profesi insinyur, atau tim pengembangan pendidikan profesi insinyur ya menurut SK-nya. Nah, tim ini memang diberi tugas untuk mencoba untuk memberikan rekomendasi atau memberikan pemikiran-pemikiran ya yang terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas program profesi insinyur yang saat ini sedang dilaksanakan oleh berbagai perguruan tinggi, maupun bagaimana kita bisa mempercepat ya, terutama mempercepat, ini suatu hal yang sangat penting, pelaksanaan PPI ini agar supaya bisa menjangkau semakin banyak insinyur di Indonesia. Karena yang tersisa itu masih jauh lebih besar ketimbang yang sudah dikerjakan. Oleh karena itu, kami sudah bersama-sama dengan seluruhnya itu 57 orang ya. Atau karena ada yang double-double, sebetulnya tepatnya itu 48 atau 49 orang, Pak. Gimana? Ya. 40 dari para profesional ya yang bekerja di baik yang backgroundnya PII maupun ada yang dari perguruan tinggi gitu ya. Nah, kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan baik di dalam skala kecil maupun dengan seluruhnya ya. Dan bahkan dengan berkonsultasi juga dengan Ibu Sekdijen ya, Ibu Paris ya, untuk mendapatkan arahan-arahan bagaimana mekanisme kerja yang akan kita tempuh dalam beberapa bulan mendatang. Ya. Di antara tugas-tugas yang cukup banyak tersebut, tentu kami akan memprioritaskan hal yang paling utama dulu, karena memang PR kita banyak. Ya. Saat ini tantangan kita adalah bagaimana kita bisa memberikan daya tarik lah ya, daya tarik bagi para sarjana teknik, sarjana teknik terapan dan sebagainya itu untuk bisa mengikuti program-program yang sedang dicanangkan sesuai dengan undang-undang keinsinyuran, yaitu program PSPPI, kemudian juga sertifikasi insinyur profesional, bahkan sampai bagaimana mereka bisa mendapatkan sertifikat tanda registrasi insinyur agar mereka bisa leluasa bekerja secara sah di negara ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mempunyai 7 butir ya yang dalam waktu dekat akan kami sampaikan kepada Bapak Dirjen sebagai bahan sebagai rekomendasi ya, masukan untuk penyempurnaan PPI tersebut. Yang pertama adalah pengaturan tentang pemberian gelar profesi insinyur kepada pemegang sertifikat insinyur profesional yang sudah dipegang oleh masing-masing. Ya, ini penting sekali untuk memberikan landasan agar supaya para insinyur yang memang sudah malang melintang lah, sudah mempraktekkan keinsinyurannya, itu bisa segera mendapatkan gelar insinyur, gitu ya. Gelar insinyur secara sah, gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu ada landasan hukum yang harus dikembangkan dan harus digunakan agar supaya yang bersangkutan bisa mendapatkan gelar. Kemudian juga pengaturan pemberian gelar profesi insinyur kepada para pemegang ijazah insinyur sebelum undang-undang ini, undang-undang keinsinyuran itu ada. Di dalam undang-undangnya sudah disebutkan bahwa mereka yang sudah bersertifikat maupun yang sudah melakukan praktek keinsinyuran, sudah bekerja, berizin kerja, itu menurut undang-undang dinyatakan sebagai insinyur terregistrasi. Artinya undang-undangnya pun sebetulnya sudah
menyatakan dia adalah insinyur yang teregistrasi. Oleh karena ini juga harus diberikan landasan hukum bagi mereka agar supaya mereka mendapatkan gelar insinyur. Kemudian juga tentang pemaketan, ya. Jadi agar supaya program profesi insinyur ini bisa selaras atau bisa sejalan dengan kegiatan-kegiatan lain atau proses-proses lain yang berlangsung sebelum mereka mencapai sertifikat tanda registrasi insinyur, maka kita mengusulkan agar ini bisa dilakukan pemaketan, jadi dibundling. Jadi program sejak mereka mengikuti program profesi insinyur sampai dengan mendapatkan STRI, mendapatkan IP, itu bisa di satu paketkan. Kemudian juga tentang pengaturan pemberian izin operasional program studi program profesi insinyur untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B. Ini salah satu juga yang nanti kita akan sampaikan kepada Pak Dirjen untuk menjadi diberikan landasan hukumnya, ya, supaya bisa semakin banyak program profesi insinyur diselenggarakan, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa membangun kerjasama antara industri, perguruan tinggi, dan kementerian, ya, dalam rangka memberikan wadah bagi para peserta program profesi insinyur untuk melakukan kegiatan magang, mendapatkan pembimbing, mentor, dan sebagainya. Ini suatu hal yang juga sangat penting untuk bisa memudahkan perguruan tinggi maupun untuk memudahkan para peserta program ini bisa mendapat sebanyak-banyaknya pengalaman praktek insinyuran yang sudah ada di lapangan. Yang tidak kalah pentingnya juga tentunya yang ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman adalah bagaimana kita bisa mempercepat lahirnya atau terbentuknya Dewan Insinyur Indonesia ini, Pak Dirjen. Karena bagaimanapun seluruh pihak menunggu, ya, hampir seluruh proses yang ada di PI ini, ya, penyelenggaraan insinyur itu tergantung kepada keberadaan atau terbentuknya Dewan Insinyur Indonesia. Nah, sekarang meskipun bisa berjalan, namun Pak Bambang, di-unmute Pak Bambang. Mute-nya dibuka Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, oke. Yang paling di antara semuanya tadi, Pak Dirjen, yang kami sangat-sangat tunggu, bukan hanya kami di tim ini, tapi juga semua insinyur Indonesia, tentu adalah terbentuknya atau lahirnya Dewan Insinyur Indonesia, Pak. Ini berbagai upaya sudah kita tempuh dan mungkin perlu langkah-langkah yang lebih masif, ya, usaha-usaha dengan berbagai cara agar supaya Dewan Insinyur Indonesia ini bisa, karena semua proses, hampir semua proses yang ada di kita, sertifikat mulai dari standar layanan insinyur, standar kompetensi insinyur, standar program profesi insinyur, semuanya melibatkan Dewan Insinyur Indonesia, membutuhkan blessing dari Dewan Insinyur Indonesia, termasuk di dalam penerbitan STRI. Nah, ini akan sangat membantu, sangat memudahkan sekali, dan akan bisa lebih cepat apabila Dewan Insinyur Indonesia ini bisa segera dilahirkan, Pak Dirjen. Nah, oleh karena itu, butir-butir itulah yang menjadi rekomendasi penting yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Dirjen dari tim TP3I, ya, tim pengembangan pendidikan profesi insinyur. Saya kira demikian
Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada Bu Hetifah ya, ada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan keikhlasan yang luar biasa ini bisa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan, ya membanggakan bagi insinyur Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Bambang Guritno, luar biasa. Saya rasa momen hari ini semua yang sangat peduli terkait insinyur ada di sini, dan mungkin pandangan dan masukan semuanya juga kita tunggu untuk kita jadikan acuan ke depan bagaimana kualitas, kuantitas, dan sinergi keinsinyuran kita. Selanjutnya saya persilahkan salah satu rektor, dan Ibu Hetifah juga nanti siap-siap, begitu juga Bapak yang lain, Pak Danis, atau siapa saja yang ada di forum ini untuk menyampaikan. Saya kasih kesempatan masing-masing tidak lebih dari 5 menit, atau kalau bisa 3 menit boleh. Silahkan Pak Rektor, salah satu rektor, Pak Masran atau Pak Samsul, atau Pak Tresna, silahkan aja. Siapa yang siap? Jangan di-mute coba. Ya, saya kali ya. Silahkan Prof. Tresna. Ya, pertama-tama mengucapkan, mengaturkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan semoga perjuangan kita mengejar keimanan dan ketakwaan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya dalam waktu yang terbatas ini singkat saja, lebih bersifat makro saja atau bersifat prinsipal saja, dan bersifat global. Jadi saya melihat memang untuk memajukan keinsinyuran Indonesia ini merupakan suatu sistem kelembagaan atau merupakan suatu ekosistem pengembangan